Halo teman-teman semua, sekarang kita akan membahas materi dan contoh soal tentang KPK. KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Oke. Kalau dalam bahasa Inggris, singkatannya yaitu LCM atau Least Common Multiple. Oke. Nilai dari KPK adalah bilangan persekutuan terkecil yang merupakan kelipatan dari dua atau lebih bilangan. Nah, paling sedikit dua bilangan, tiga bilangan, dan tidak boleh satu bilangan. Cara untuk menentukan KPK. Nah, kita punya dua cara. Cara yang pertama yaitu menentukan kelipatan masing-masing bilangan. Oke. Nah, kalau misalnya kita punya dua bilangan, maka kita tentukan kelipatan masing-masingnya. Kemudian, baru kita dapat menentukan bilangan persekutuannya. Nah, yang paling kecil adalah KPK-nya. Kemudian, cara yang kedua, kita bisa menggunakan faktorisasi prima. Nah, teman-teman, cara yang kedua, faktorisasi prima adalah cara yang lebih mudah daripada menggunakan kelipatan masing-masing bilangan. Karena kalau kelipatan masing-masing bilangan, cara yang pertama kita mencari kelipatan dan cukup panjang sehingga membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau menggunakan faktorisasi prima, kita bisa menggunakan pohon faktor. Oke. Nah, kita akan bahas cara yang pertama yaitu mencari kelipatan dari masing-masing bilangan. Oke teman-teman, cara yang pertama yaitu menentukan kelipatan masing-masing bilangan. Misalnya, tentukan kelipatan 2 dan 3. 2 kelipatannya yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan seterusnya. 3 kelipatannya yaitu 3, 6, 9, 12, 15, kemudian 18, dan seterusnya. Maka, yang menjadi persekutuan antara 2 dan 3 adalah 6, kemudian 12, kemudian 18, dan seterusnya. Maka, kita bisa tuliskan kelipatan persekutuan adalah 6, 12, dan 18. Maka KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3 adalah 6. Oke, nah kemudian kita akan bahas cara yang kedua yaitu dengan faktorisasi prima. Oke, cara yang kedua yaitu faktorisasi prima. Nah, cara ini lebih mudah daripada cara yang pertama karena kita akan menentukan faktor prima dari masing-masing bilangan menggunakan pohon faktor. Kemudian, untuk menentukan KPK-nya, kita kalikan setiap faktor prima dari masing-masing bilangan tersebut dengan ketentuan. Ketentuan yang pertama, jika ada faktor prima yang sama, maka kita ambil
salah satunya. Kemudian ketentuan yang kedua, jika ada faktor prima yang sama, maka kita ambil yang pangkatnya lebih besar atau pangkat terbesar. Oke, contohnya adalah tentukan KPK dari 6 dan 8. Oke, 6 dan 8. Maka kalau menggunakan faktorisasi prima, 6 kita gunakan pohon faktor sama dengan 2 kali 3. Kemudian 8 sama dengan 2 kali 4. 4 sama dengan 2 kali 2. Sehingga 6 faktor primanya adalah 2 kali 3. Sedangkan 8 2 kali 2 kali 2. Oke. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 3, 2 kali 3. Maka KPK-nya sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Kenapa 2 pangkat 3 kita ambil? Karena bilangan untuk faktor primanya sama, maka yang kita ambil adalah pangkat terbesarnya. Kemudian 3 adalah faktor prima untuk 6. Maka 2 pangkat 3, 8 kali 3 sama dengan 24. Sehingga KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Nah, kalau teman-teman menggunakan cara yang pertama, maka teman-teman cari kelipatan dari 6 dan 8 sehingga ditemukan 24 adalah KPK dari 6 dan 8. Oke, selanjutnya kita bahas beberapa contoh soal mencari KPK menggunakan faktorisasi prima. Oke teman-teman, contoh yang pertama, tentukan KPK dari 12 dan 18. Nah, kita gunakan faktorisasi prima. 12 sama dengan 2 kali 6. 6 sama dengan 2 kali 3. Sehingga faktor primanya 2, 2, 3. Kemudian 18 adalah 2 kali 9. Nah, 9 3 kali 3. Oke, sehingga 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Ini 3 teman-teman. Sedangkan 18 2 kali 3 kali 3. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Yang di bawahnya sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Maka KPK-nya sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, kenapa 2 pangkat 2 kita ambil? Karena pangkat terbesar. Nah, bilangannya sama, pangkatnya terbesar. Ini sama dengan 2 pangkat 1. Ya, ini sama dengan 3 pangkat 1. Nah, 3 pangkat 2 kita ambil karena pangkatnya terbesar. Sehingga KPK-nya adalah 4 kali 9 sama dengan 36. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, contoh soal yang kedua, tentukan KPK dari 6, 8, dan 14 dengan faktorisasi prima. Karena faktorisasi prima lebih mudah dari menentukan kelipatan masing-masing bilangan ini. Oke, 6 sama dengan 2 kali 3, 8, 2 kali 4, 2 kali 2, 14, 2 kali 7, 7, sama dengan 7 kali 1. Nah, ini adalah faktor primanya. Sehingga 6 sama dengan 2 kali 3, 8, 2 kali 2 kali 2,
7 sama dengan 7 kali 1. Untuk yang 8 sama dengan 2 pangkat 3. Sehingga KPK-nya sama dengan 2 pangkat 3 yang kita ambil. Karena ini 2 pangkat 1, pangkat yang tertinggi, kali 3 kali 7 kali 1. Nah, sebenarnya 1 ini tidak masalah jika kita tidak tuliskan, karena 1 kali berapapun hasilnya tetap bilangan itu. Oke, 2 pangkat 3, 8 kali 3 kali 7 sama dengan 8 kali 21 sama dengan 168. Maka KPK-nya adalah 168. Oke, kalau teman-teman cari dengan kelipatan 6, 8, 14, maka teman-teman akan menemukan nanti 168 adalah kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan-bilangan ini. Maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk menentukan masing-masing kelipatannya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang terakhir. Oke teman-teman, nah tentukan KPK dari 16, 18, dan 24. 16 sama dengan 2 kali 8. Ingat teman-teman, kita faktor prima. Oke. Kemudian 8 sama dengan 2 kali 4. 4, 2 kali 2. Kemudian bilangan yang kedua yaitu 18 sama dengan 2 kali 9. 9, 3 kali 3. Dan bilangan yang terakhir 24, 2 kali 12, 12, 2 kali 6, 6, 2 kali 3. Oke teman-teman, sehingga 16 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Kemudian 18, 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ini 2 pangkat 1. Kemudian 2, 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Maka KPK-nya sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Oke. Nah, yang kita ambil adalah pangkat tertinggi atau pangkat terbesar. 2 pangkat 4 sama dengan 16 kali 3 pangkat 2, 9. 16 kali 9, 144. Nah, oke teman-teman, jangan lupa cek playlist KPK dan FPB, karena kita akan bahas video selanjutnya tentang FPB.